Tes, tes 1, 2, 3, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kelas Sosiologi Sastra. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, ini adalah sesi awal dari pertemuan kita pada perkuliahan Sosiologi Sastra. Pada pertemuan awal, kita mencoba mengetahui posisi dari perkuliahan ini. Berbicara mengenai sosiologi sastra, maka yang harus diketahui, sosiologi sastra merupakan subdisiplin dari dua disiplin yang berbeda. Pertama adalah disiplin sosiologi, yang mana secara rumpun keilmuan dia ada dalam kajian sosial. Lalu yang berikutnya adalah kajian sastra, yang mana kajian ini berada dalam kajian humaniora. Sosiologi sastra adalah subdisiplin bagi disiplin sosiologi di satu pihak dan sastra di pihak yang lain. Pembicaraan mengenai sosiologi, kita harus arahkan apa sih sebenarnya kajian sosiologi sastra itu. Untuk bicara pada level itu, kita harus mengetahui fokus daripada kajian sosiologi sastra ini. Anggapan yang sudah sangat umum mengenai kajian ini, bahwa fokus dari kajian ini, dia berusaha meneliti atau mengungkapkan relasi karya sastra dan struktur sosial masyarakat, di mana karya sastra tersebut diciptakan. Dalam posisi ini, penelitian ini berusaha melihat determinasi karya sastra atas masyarakat atau sebaliknya. Yang perlu disadari bahwa dalam kajian ini berusaha mengangkat fenomena kesastraan di satu pihak dan juga adanya fakta struktur sosial di tengah masyarakat. Struktur sosial di fakta-fakta sosial itu bisa berupa situasi ekonomi, isu politik, pandangan dunia pengarang, atau kreativitas dari pengarang itu sendiri. Teman-teman, keunggulan dari kajian sosiologi sastra ini karena dia lingkupnya tidak hanya berfokus pada internal sastra. Misalnya kalau kita bandingkan dengan kajian-kajian struktur murni atau kajian formalisme, yang mana kajian itu hanya berfokus pada bentuk formal sastra atau struktur internal sastra, yang mana dia tidak berusaha merelasikan dengan dunia luar. Padahal yang fakta yang tidak terbantahkan bahwa sebuah karya sastra itu dibuat atau diciptakan oleh seorang pengarang, yang mana pada saat yang bersamaan pengarang itu merupakan anggota dari suatu komunitas atau komunitas sosial tertentu. Di lain pihak juga bahwa karya sastra, baik misalnya lisan atau tulisan, berwujud bahasa dan tulisan. Yang mana bahasa dan tulisan itu adalah merupakan salah satu instrumen dalam interaksi sosial. Dia menjadi wahana. Disinilah letak bahwa sebuah karya sastra memang tidak bisa dilepaskan dari lingkup atau konteks masyarakat yang menciptakannya. Atau konteks nanti bisa juga konteks masyarakat pembacanya. Juga tak kalah penting bagaimana pertama kita juga harus menyadari posisi masing-masing disiplin ini atau masing-masing lapangan penelitian ini. Bahwa di satu sisi sosiologi itu dianggap sebagai science of society. Di pihak yang lain, sastra dianggap sebagai art atau seni. Perbedaannya dari tampakan ini sudah jelas bahwa kalau sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang lebih menekankan pada unsur objektivitas, dia menghindari unsur subjektivitas. Hal ini tentu berkebalikan dengan fakta sastra, di mana karya-karya sastra itu justru sastra yang baik atau yang dianggap baik adalah sastra yang kadar subjektivitasnya tinggi. Di sini kita menemukan suatu problematis. Bagaimana perpaduan antara sosiologi dan sastra itu sendiri. Seperti disebut sebelumnya bahwa sosiologi sastra adalah sebuah subdisiplin, bagian dari disiplin utamanya.
Dengan demikian sebenarnya kajian ini bersifat interdisipliner, berusaha melihat sebuah objek material atau objek penelitian itu bukan hanya dari sudut pandang satu disiplin saja, tapi berasal dari dua disiplin yang notabene berbeda secara paradigma. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari kajian-kajian sosiologi sastra ketika berhadapan dengan sebuah karya? Atau bagaimana kemudian misalnya seorang sosiolog berusaha memetakan suatu kelompok masyarakat? Apakah sosiolog itu atau peneliti itu hanya bisa mengandalkan observasi lapangan atau juga dia bisa mengandalkan atau memanfaatkan teks sastra yang sudah ada. Nah, disinilah sebenarnya sosiologi sastra, kajian atau pendekatan sosiologi sastra memiliki banyak keuntungan. Sastra kita ketahui adalah sebuah produk masyarakat. Dia merupakan sebuah representasi atau citraan. Sebagai sebuah contoh, misalnya begini, kita sedang ingin melakukan suatu kajian mengenai masyarakat Jawa. Taruhlah masyarakat Jawa Tengah Yogyakarta. Maka seorang sosiolog itu bisa melakukan observasi langsung di lapangan, atau dengan kata lain, dia juga bisa memanfaatkan teks-teks sastra yang sudah ada. Misalnya sosiolog itu ingin meneliti kultur atau ciri khas dari masyarakat Jawa pada era 80-an. Maka jelas dia membutuhkan fakta-fakta atau data-data yang ada, yang dokumen-dokumen dari badan kearsifan dan sebagainya, atau dari artikel-artikel ilmiah. Tapi juga dia bisa misalnya memanfaatkan teks sastra yang diciptakan oleh Linus Suryadi AG, misalnya Pengakuan Tarim. Dengan demikian, dia memiliki preferensi yang lebih luas, mencakup citraan konkret dari masyarakat Jogja pada waktu itu. Atau di lain pihak, seorang peneliti sastra, misalnya, tertarik untuk meneliti novelnya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, ketika dia hanya berkutat pada wilayah teks, wilayah formal novel, maka dia hanya menemukan konteks yang hanya dimungkinkan tersedia dalam teks tersebut atau dalam novel tersebut. Ya, ini yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya Anda sebagai seorang calon ilmuwan sastra memiliki modal atau basis yang kuat, proyek yang besar untuk Anda garap. Karena apa? Karena justru dari karya-karya sastra itu kita bisa memiliki banyak informasi-informasi. Taruhlah contoh misalnya Anda ingin meneliti karakter orang Jawa pesisir. Orang Jawa Tengah agak pesisir. Nah, Anda misalnya mengambil novelnya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, ketika Anda mengangkat novel tersebut, lalu dengan menggunakan, bukan hanya mengandalkan unsur internal dari teks sastranya atau novelnya, tapi juga melibatkan kajian sosiologi, maka konteks relevansi antara karya dan masyarakat itu bisa Anda pahami secara utuh. Kajian-kajian misalnya ketika Anda melakukan penelitian pada sebuah novel, dan lalu mengaitkan dengan unsur sosiologis, antropologis, psikologis, kajian itu masih dalam tahapan bahwa itu hanya untuk kepentingan sastra semata. Sebenarnya kalau Anda mau lebih terbuka pada kajian sastra, sastra itu juga bisa memiliki lingkup yang lebih besar. Artinya sastra itu menyediakan suatu hal yang dimensinya adalah terapang. Yang harus Anda sadari bahwa sebuah karya sastra itu kan diciptakan oleh masyarakat, oleh seorang pengarang dengan mengalami suatu proses yang tidak sebentar. Dia juga melakukan semacam observasi, terus kristalisasi, kemudian dia melakukan proses representasi. Artinya dari ide gagasan itu dialihkan pada teks. Berarti ada sebuah potret tertentu dari masyarakat. Ketika Anda ingin melihat karakter, misalnya, sisi lain dari seorang hero atau pejuang
di daerah Surabaya, yang sering saya ulang, maka kalau Anda ingin melihat satu sisi dari Surabaya sebagai kota pahlawan, Anda bisa melihat buku 100 Hari di Surabaya. Tapi kalau Anda ingin melihat sisi yang lebih spesifik, maka novelet Idrus yang berjudul Surabaya itu juga menawarkan citraan lain. Dengan demikian Anda memiliki varian atau alternatif citraan tentang suatu kondisi dari masyarakat. Karena membuat novel tentu tidak bisa hanya sekelebat Anda melihat lalu menuliskan. Dia mengalami, seorang novelis itu harus melakukan proses, dia mengalami sendiri, atau dia mendengarkan, atau dia membaca, tapi kemudian ada proses dia internalisasi untuk kemudian dieksternalisasikan atau dituliskan. Inilah sebenarnya peluang-peluang seorang mahasiswa sastra. Seorang peneliti sastra itu sebenarnya memiliki fungsi yang lebih dari hanya sekedar memetakan novel, bahwa novel ini begini, novel ini begitu, dan sudah. Tidak. Tapi dimensi sastra itu justru memberikan suatu wawasan bagi kita. Bagaimana sebenarnya dengan meneliti suatu novel dari masa tertentu, kita itu bisa melihat karakternya. Atau begini, untuk yang lebih praktis dan terapan itu misalnya ketika Anda berhadapan dengan, Anda adalah orang yang sebenarnya kejebak untuk berkuliah sastra. Tapi di masa depan Anda sudah merancang bahwa Anda misalnya, Anda tidak akan bekerja pada hal-hal yang dekat dengan sastra, yang sifatnya misalnya penerbitan, penerjemahan, atau yang lain, atau bahkan menulis novel, tidak. Tapi Anda misalnya ingin menjadi seorang yang terlibat dalam kebijakan-kebijakan strategis nasional. Kajian sastra misalnya, ketika Anda misalnya berusaha mengangkat naskah-naskah lama, taruhlah Hikayat Hang Tuah misalnya. Nah, Hikayat Hang Tuah kan sebenarnya di situ ada cerita-cerita mengenai bagaimana kemudian seorang pemimpin bertemu dengan pemimpin, seorang kaula menghadapi seorang raja, bagaimana mengayomi rakyatnya. Nah, di situ sebenarnya di dalam teks-teks sastra itu ada rekaman bagaimana orang abad pertengahan sudah mampu merekam aktivitas-aktivitas yang sudah maju. Kenyataan kajian sastra kita itu berhenti pada tahapan mendeskripsikan. Belum sampai pada tahapan bagaimana dia menerapkan atau menggunakan fungsi atau nilai-nilai dalam karya sastra itu berfungsi pada atau relevan pada hari ini. Itu yang kita nggak punya atau yang minim. Bagaimana kemudian nilai-nilai sastra itu bisa aktual pada hari ini. Ketika kita misalnya meneliti atau representasi perempuan dari zaman ke zaman, mulai dari zaman Siti Nurbaya, dari zaman novel-novelnya Margate Mirawe, terus novelnya Saman Jenar Maesa Ayu, terus novel-novel perempuan, citra-citra perempuan dalam novelnya Asma Nadia yang Islami itu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya apa sih karakter dari orang perempuan di Indonesia itu? Apa sih gerak perubahan? Meskipun misalnya bagaimana perempuan waktu itu dipaksa menikah, pada era mendekati reformasi dia sudah memiliki kehendak bebas. Tapi hal yang tidak bisa kita lupakan bahwa ketika membicarakan perempuan, yang dibicarakan hanya persoalan tidak jauh dari menikah, nafkah, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya novel bercerita tentang laki-laki, persoalan nikah itu persoalan yang agak sepele. Nah, bagaimana sebenarnya walaupun novel-novel kita yang terbaru anggaplah seperti mengangkat perempuan, tapi sebenarnya tidak jauh-jauh dari problematika Siti Nurbaya. Artinya novel ini tidak memiliki proyeksi yang sifatnya futuristik. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu dapat teman-teman dapatkan ketika teman-teman bisa mengungkap motif atau sesuatu yang terkandung dari sebuah karya sastra. Nah, kandungan karya sastra yang sedemikian itu tidak mungkin teman-teman dapatkan dari hanya kajian terhadap unsur internal sebuah karya atau berfokus pada
formal karya sastra atau struktur karya. Dia membutuhkan konteks di luar sastra. Nah, disinilah kajian sosiologi sastra itu memiliki fungsi yang memiliki banyak potensi yang bisa kita eksplor. Tapi kajian itu, kesimpulan dari kajian sosiologi belum selesai, karena itu masih berkutat pada wilayah yang tidak jauh dari lingkup kesastraan, belum nyampai pada ranah praktisnya atau sastra sebagai terapan. Nah, saya bayangkan misalnya kita memiliki imajinasi tentang sastra, bukan sastra, imajinasi tentang mengkaji sastra, ini banyak peluang-peluang yang kita dapatkan. Anda misalnya memiliki niatan untuk menjadi seorang konsultan politik, gitu. Dengan misalnya ada suatu ada suatu pemenangan, misalnya Gibran, gitu. Gibran Rakabuming sekarang sedang sedang mencalonkan diri sebagai seorang wali kota. Nah, sebenarnya para konsultan itu yang berasal misalnya dari orang manajemen, orang politik, itu adalah orang-orang yang bidangnya hanya mengetahui lebih pada konseptual dan objek yang tidak begitu mengakar. Maksud saya begini, seorang peneliti sastra itu karena melalui pengetahuannya, pembacaannya pada novel-novel itu sebenarnya mereka menguasai betul tentang karakter suatu masyarakat. Misalnya Anda ingin mengetahui karakter kejawaan, maka banyak novel-novel tentang Jawa. Novel Canting misalnya, dari Aswendo. Novel-novelnya Umar Khayyam juga. Nah, jadi dengan modal pengetahuan Anda yang didapatkan, internalisasi dari yang Anda dapatkan dengan menggunakan kacamata sosiologi sastra tentang masyarakat Jawa, seperti yang digambarkan oleh novel-novel Aswendo, Umar Khayyam, itu dapat memberi referensi dan meyakinkan Anda bahwa saya bisa menaklukkan orang Jawa. Nah, itulah sebenarnya yang harusnya kita bisa lakukan terhadap kajian sastra dan bahasa kita. Kita juga bisa melangkah jauh, mungkin kita bisa sedikit bergeser misalnya. Anda tidak begitu tertarik pada sastra, Anda tertarik pada bahasa. Nah, apa sih yang bisa kita harapkan dari kajian kebahasaan? Apakah Anda hanya mau meneliti, belajar mengenai teori morfologi, juga meneliti fonologi, terus semantik dan sintaksis, terus sosiolinguistik, psikolinguistik, dan sebagainya. Sebenarnya kalau Anda mau membuka diri pada kenyataan hari ini bahwa yang tidak bisa Anda lupakan bahwa Anda itu sebenarnya memiliki pemilik modal yang paling potensial. Di dunia sosial media kita, profesi yang menjadi sangat menggiurkan hari ini adalah profesi influencer kan. Sebenarnya kalau Anda sadar betul bahwa profesi influencer itu suatu profesi yang bergantung pada kemampuan retorika. Retorika itu adalah bagian disiplin dari ilmu bahasa. Influencer itu kita bisa sebut sebagai dai sekuler saja. Karena dia berorientasi pada hal-hal yang profan, bukan yang sakral, hanya berorientasi pada AdSense, promote, dan sebagainya. Kalau Anda membuka diri bahwa kajian bahasa ini bukan hanya untuk mengutak-ngatik bahasa begini, ini benar, ini salah, dan sebagainya, peluang Anda itu terbuka sangat luas. Ini sudah ada contoh, misalnya bagaimana sebenarnya kita itu terlalu menyekat diri sebagai seorang bahasa atau orang pengkaji bahasa dan sastra itu selalu menyekat diri, membatasi diri, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya modalitas yang kita punya itu diambil orang. Contoh yang paling konkret misalnya ketika kita bicara tentang retorika. Kalau pada sisi pemimpin, kita akan menampilkan sosok Soekarno. Soekarno adalah pemimpin yang mana dia itu memiliki kemampuan retorika yang baik, penguasaan konsep dan materi yang bagus. Kemampuan retorika seorang Soekarno dan penguasaan materi seorang Soekarno itu juga ditambah dengan efek dramatiknya. Efek drama itu juga bagian dari kajian kita tentang sastra. Jadi ketika Soekarno melakukan pidato,
itu bukan hanya suaranya atau materinya yang menggelegar, tapi bagaimana juga raut mukanya, bagaimana body language-nya bergerak. Itu adalah unsur-unsur dramaturgi yang dia terapkan. Akhirnya apa? Orang-orang pintar macam Hatta itu masih di bawah bayang-bayang Soekarno. Tan Malaka habis di bawah karisma Soekarno. Syahrir, seorang intelektual yang juga dianggap sebagai cemerlang, kalah sama Soekarno. Kenapa? Karena di balik harta berlian yang kita punya, kita harus bisa mengkomunikasikan itu, membahasakan itu. Retorika itu memiliki aspek yang lebih kompleks dari komunikasi. Komunikasi itu kan lebih pada tarapan bagaimana dia menyampaikan dan sudah selesai. Sedangkan kalau retorika itu dia pengetahuan yang berasal dari suatu konsep internal dan juga kemudian pengetahuan apa tentang bahasa seperti ini, gaya-gaya bahasa, terus dia juga dipengaruhi apa kalau unsur internal nanti apa seperti dramaturgi itu juga dikuasai, itu akan menambah. Jika Anda seorang yang memiliki yang brilian tapi Anda tidak memiliki cara untuk membahasakan yang baik, maka Anda hanya tidak akan begitu tampil ke depan. Nah, disitulah kita balik lagi ke sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra itu sebuah kajian yang mana dia berusaha tidak terpaku, bukan keluar dari sastra. Dia tidak terpaku pada unsur internal sastra. Dan dari pengetahuan menghubungkan antara sastra dengan di luar sastra, maka dia menemukan kontekstualisasinya. Dengan perspektif sosiologi, Anda pertama mungkin akan hanya mengetahui suatu rekaman misalnya masyarakat prakolonial. Misalnya Anda meneliti novel-novel keturunan Belanda, bagaimana citra perempuan. Apakah perempuan di zaman kolonial itu dia berada menjadi subordinat saja, atau justru dia melakukan upaya resistensi yang tidak diketahui. Misalnya sikap-sikap seperti Nyai Ontosoro, yang mana walaupun dia seorang gundi, tapi dia berhasil mengendalikan suatu perusahaan dengan sangat sukses. Karena yang kita lihat dalam unsur-unsur sosiologi itu bukan hanya relasi satu personal dengan personal yang lain, tapi juga kita bisa melihat isu-isu situasi ekonomi, atau juga isu-isu politik. Misalnya ketika kita mau meneliti tentang peristiwa 65, banyak novel-novel yang menyinggung soal itu. Misalnya terutama novel-novelnya Umar Khayyam, kayak Sri Sumara, terus Bahu. Itu dia juga bercerita tentang konteks itu. Nah, isu-isu politik menjadi suatu hal yang kalau Anda misalnya ingin meneliti atau mengangkat persoalan 65, yang berhak menjadi menawarkan alternatif pemikiran itu ya bukan hanya orang sejarah atau bukan orang politik yang berspesialis tentang sejarah. Justru yang baik adalah bagaimana Anda dengan pengetahuan yang Anda dapatkan dari perspektif sastra ini bisa Anda jual ke disiplin-disiplin yang lain. Itu yang bisa kita harapkan. Nah, kembali kepada sosiologi sastra. Nah, hal pertama yang harus kita sadari dalam kajian sosiologi sastra ini adalah, seperti disebutkan bahwa sosiologi sastra merupakan kajian interdisipliner yang memadukan antara sosiologi dan sastra. Untuk itu, hal pertama yang harus kita lakukan, kita memahami dulu apa itu sosiologi dan kaitannya kemudian dengan sastra. Kalau kita bicara tentang sosiologi, maka skup kajian dari sosiologi sastra itu ya relasi antara karya dan masyarakat, atau format dari sebuah karya atau hasil karya dengan struktur sosial masyarakat pada waktu itu. Sosiologi sendiri, untuk kita ketahui bahwa sosiologi itu merupakan kajian keilmiahan mengenai suatu masyarakat, khususnya tentang human society. Sastra bagian dari society tersebut. Karena ketika kita bicara tentang sastra atau karya sastra adalah
produk sosial. Sebagai social product, karena item-item dari sastra itu terbangun dari satu bahasa atau tulisan. Ini meneguhkan pendapat Welk tentang hubungan Ren Welk, ya, menganggap bahwa disitulah unsur sosiologisnya dari sebuah karya sastra. Lalu sebuah karya sastra itu juga merupakan citraan atau citraan dari ekspresi pengarang. Berarti ada ideologi. Siapa yang mengarang ini? Apakah dia berideologi Islam, apakah dia berideologi sosialis, atau yang lainnya. Maka ini meneguhkan pendapat misalnya Comte. Dan nanti Auguste Comte itu kan membagi suatu perjalanan peradaban manusia itu mulai dari tahapan teologis, metafisik, dan positif. Nanti kita akan bahas. Pertama, ketika kita bicara tentang sosiologi, maka kita mau tidak mau bicara tentang orang ini, tentang Auguste Comte. Seorang ilmuwan Prancis. Nah, Auguste Comte itu menggagas kajian sosiologi itu pada pertengahan abad ke-19. Itu adalah suatu latar kajian ini hadir. Gitu. Nah, kajian ini hadir karena Auguste Comte juga resah. Gitu. Karena apa? Abad pencerahan itu berfokus eksplorasi keilmuan itu berfokus di luar manusia, bukan pada manusia, tapi pada alam. Nah, fokus pada alam ini kan bukan serta-merta, karena ini memang kaum pencerahan, orang-orang yang hidup di zaman pencerahan, ini merupakan respon dari abad sebelumnya yang dianggap abad pertengahan, abad kegelapan itu. Abad kegelapan dianggap sebagai abad yang lebih menekankan pada unsur religius mistis. Auguste Comte itu membagi tahapan kehidupan manusia itu dalam 3 tahapan, yaitu tahapan teologis. Nah, tahapan teologis ini adalah manusia mengakui atau menyadari adanya kekuatan supranatural yang itu di luar kendalinya. Itu bisa berupa Tuhan, berupa dewa, atau kekuatan-kekuatan gaib lainnya. Lalu ada tahapan metafisik. Nah, tahapan metafisik ini adalah manusia itu sudah mulai mendua. Di samping dia sudah memperhatikan unsur di sekitarnya, unsur lingkungannya, tapi dia masih mempercayai bahwa ada peranan kekuatan supranatural di luar dirinya. Lalu yang terakhir dia masuk pada tahapan positif. Nah, pada tahapan ini manusia sudah hanya mau mempercayai bahwa realitas di dunia ini berlangsung dengan hukum-hukum alam yang itu harus dapat dilihat secara empiris dan dijelaskan secara logis. Jadi Auguste Comte ini hidup di pertengahan abad 19, di mana pada waktu itu pertengahan abad 19 eksplorasi ilmu-ilmu alam itu berkembang pesat. Orang-orang waktu itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu berusaha menemukan suatu hukum keteraturan atau hukum-hukum universal. Nah, di tengah pengaruh lingkungan sekitar yang sangat menitik beratkan pada eksplorasi ilmu-ilmu alam, nah, Comte itu dalam hal ini menerapkan cara kerja ilmu alam itu ke dalam fenomena sosial. Kemudian itu yang mewujud dalam yang kemudian akhirnya dikenal sebagai disiplin sosiologi. Tapi Auguste Comte ini dikategorikan sebagai seorang sosiolog klasik, sosiologi klasik, dikategorikan sebagai era sosiologi klasik. Di masa Comte, sosiologi itu seperti disebutkan sebelumnya bahwa disiplin sosiologi itu sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu alam. Dalam waktu itu sosiologi itu cenderung untuk menemukan hukum-hukum umum dan abstrak mengenai yaitu manusia. Artinya sesuatu itu harus dapat diuji secara ilmiah sebagaimana standar ilmu alam. Lingkup manusia itu dilihat sebagai suatu fenomena
diambil sebuah hukum general, lalu melalui tahapan prosedur rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita bicara tentang apa yang disebut dengan sosiologi sebagai suatu yang objektif, nah, objek dari sosiologi itu adalah manusia atau masyarakat. Nah, di zaman sebelum Comte, ilmu-ilmu itu hanya mempelajari sesuatu di luar manusia. Maka Comte itu waktu itu resah dan kemudian menggagas ilmu eksakta yang dia dialih fokuskan menjadikan manusia sebagai objek. Sosiologi menjadikan manusia sebagai objek. Ini tentu dipengaruhi oleh situasi waktu itu, di mana ilmu alam yang mendominasi pada waktu itu mempelajari sesuatu itu di luar manusia. Sosiologi oleh Comte diarahkan untuk menjadikan manusia sebagai objek. Tapi yang manusia sebagai objek di sini bukan manusia sebagai bagian dari natur atau alam, juga manusia sebagai sesuatu yang biologis. Artinya dia itu merupakan objek dari mekanisme fisika kimiawi atau juga bagian dari psikologi yang mana manusia itu berusaha dilihat dari unsur mentalnya. Di sini Comte menjadikan manusia sebagai objek itu adalah manusia sebagai individu terkait dengan individu yang lain. Maka kemudian Comte melahirkan gagasan mengenai solidaritas, bahwa dalam suatu masyarakat atau kelompok masyarakat dibutuhkan adanya kolektivitas. Pasca Comte itu muncul tokoh-tokoh yang dianggap sebagai sosiolog modern. Sosiolog modern pertama yang dicatat oleh sejarah yaitu Emile Durkheim. Sebenarnya pasca Comte itu ada Herbert Spencer, tapi dia juga tidak begitu berbeda dengan Comte. Di samping itu juga ada Karl Marx. Sebenarnya juga dia merupakan seorang filsuf dan juga seorang sosiolog yang sangat rapi dalam melihat memotret suatu masyarakat. Jika Comte lebih melihat unsur kolektivitas dan solidaritas untuk memotret masyarakat, maka sebenarnya relasi sosial dari masyarakat menurut Karl Marx misalnya dilihat dari kelas sosial, motif-motif ekonomi dan sebagainya, begitu. Ketika muncul sosok Emile Durkheim, sosiologi dianggap telah memasuki tahapan yang lebih dewasa. Dia dianggap di masa ini sosiologi dianggap sebagai sebuah ilmu yang modern. Mengapa demikian? Karena Durkheim itu mencoba melepaskan belenggu sosial aktivitas ilmiah yang filsafati, yang selama ini asumsi sosiologisnya dibangun oleh Comte dan Spencer. Di masa Comte dan Spencer, masyarakat itu direflektifkan, dijadikan pemikiran, dan diasumsikan oleh pikiran-pikiran si peneliti. Maka masyarakat itu hidup dalam pikiran si peneliti, bukan hidup di dalam realitas. Di masa Durkheim, masyarakat ini dianggap sebagai benda lain yang ada di luar pikiran si sosiolog. Suatu fakta bahwa masyarakat tidak boleh dipelajari secara introspeksi, melainkan masyarakat itu harus diselidiki melalui sebuah proses observasi dan sebagainya, dan didudukan sebagai objek, bukan dalam asumsi-asumsi, bukan merupakan masyarakat seperti dalam bayangan Comte dan Spencer, yang mana dia hanya menjadi objek sosiologi yang dari hasil refleksi pemikiran sosiolog atau peneliti tersebut. Durkheim dikenal sebagai sosiolog karena dia gagasannya mengenai fakta sosial. Nah, fakta-fakta sosial di sini yang dimaksud bisa berupa, yang dimaksud sebagai fakta-fakta sosial ini adalah berupa wujud institusi sosial atau struktur sosial. Jadi, apa yang dimaksud sebagai institusi sosial? Institusi sosial ini adalah nilai-nilai atau norma yang berlaku, yang kemudian disepakati untuk dipakai. Sedangkan struktur sosial di sini lebih dipahami sebagai jejaring sosial. Ini gagasan mengenai unsur bahwa dalam masyarakat, dalam suatu jalinan interaksi sosial itu, dalam suatu kehidupan sosial itu ada hubungan relasional, mewujud dalam adanya institusi sosial seperti norma-norma, nilai-nilai, atau juga struktur sosial, ada jejaring sosial yang dibangun.
Gagasan mengenai fakta-fakta sosial ini mewujud dalam teori yang disebut misalnya muncul dalam teori struktur fungsional. Ini yang menggagas teori struktur fungsional ini adalah Talcott Townsend misalnya, atau juga teori konflik. Nah, untuk mendekati dengan pendekatan fakta sosial ini, maka yang sering muncul dengan menggunakan gagasan Emil Durkheim, maka metode questionnaire dan interview itu dianggap sebagai metode yang relevan untuk mencapai kesimpulan objektif mengenai suatu masyarakat. Berikutnya adalah Max Weber. Weber ini dikenal sebagai seorang sosiolog. Postulat pemikirannya yaitu definisi sosial. Weber melangkah lebih jauh dari apa yang digagas oleh Durkheim. Dia bergerak dari wilayah yang lebih makro. Studi-studi tentang institusi sosial itu tidak hanya dapat dilakukan dari luar atau dilepaskan dari pelbagai tindakan sosial yang dilakukan subjek. Sebaliknya, Weber menganggap bahwa subjek-subjek itu harus memberikan semacam pemaknaan pada institusi sosial, seperti motif-motif tindakan dan sebagainya. Teori sosiologi yang berangkat dari asumsi seorang Weber ini muncul teori misalnya interaksionisme simbolik. Nah, metode yang biasa dilakukan adalah observasi. Kalau kita bandingkan misalnya antara metode yang diajukan oleh seorang Durkheim dengan seorang Weber, ini ada keterbedaan. Bagaimana kalau Durkheim itu metode yang muncul dari gagasan sosiologinya itu muncul tentang questionnaire dan interview. Artinya seorang peneliti untuk mengetahui fakta sosiologis yang ansih, dia harus melakukan kontak langsung. Nah, kontak langsung itu bisa berupa kuesioner, menyebarkan angket-angket, lalu interview. Sedangkan bagi Weber, dengan definisi sosialnya itu, metode yang lebih objektif untuk mencapai kesimpulan sosiologis itu justru observasi. Karena dengan observasi kita bisa berjarak dan bisa menilai. Sedangkan kalau kita menggunakan metode questionnaire, interview, nah interview ketika kita meneliti seseorang dengan menginterview tersebut, orang tersebut bisa sadar bahwa dia sedang diteliti, maka dia bisa menghasilkan data-data yang fals dan sebagainya. Itu kelemahan dari metode yang digagas Durkheim, kata si pembela Weber. Bagi pembela Durkheim, metode yang diterapkan Weber itu justru dia kembali pada tahapan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang digagas sebelumnya, Comte atau Spencer, di mana fakta sosiologis itu merupakan kesimpulan reflektif dari peneliti, bukan dari mana fakta itu objek itu menghasilkan suatu corak. Lalu berikutnya, kalau kita bicara tentang paradigma sosiologis itu yang terakhir itu Skinner. Dia melihat bahwa aspek sosiologis itu dari perilaku sosial. Nah, dalam aspek sosiologis yang perilaku sosial itu suatu interaksi sosial itu bermula dari adanya stimulan dan respon. Jadi adanya kontak sosial ini bermula dari adanya stimulan dan respon. Nah, lalu kita kembali pada sastra itu sendiri. Problem yang sebenarnya tadi, nah, kalau kita lihat sementara waktu barusan, bagaimana perkembangan sosiologi dari zaman Comte menuju ada juga Spencer, ada juga Karl Marx, bahkan ada juga lalu berikutnya ke masa modern yang dianggap Durkheim, Weber, dan Skinner. Itu merupakan bagaimana jelajah disiplin sosiologi yang menekankan pada unsur subjektivitas, pada unsur objektivitas yang dipengaruhi ilmu-ilmu alam. Kalau kita bicara sastra, bagaimana unsur keobjektivitasan dari kajian ini? Ketika kita bicara tentang sastra, maka ada banyak definisi yang muncul. Misalnya, sastra yang paling galib kita kenal bahwa sastra itu sebagai tulisan.
Nah, kita mengenal istilah susastra, berarti tulisan yang baik, tulisan yang bermakna. Nah, juga bahwa sastra itu didefinisikan juga dari segi bahasa, bahwa eh, perbedaan antara bernilai sastra dengan tidak itu bisa dinilai dari bahasanya. Bahwa menurut kategori formalisme adalah bahwa sastra adalah sesuatu yang memiliki ungkapan ekspresi yang khas yang khas artinya menggunakan bahasa yang khas. Lalu kalau menurut pendapat misalnya Weret dan Wellen bahwa sastra itu dianggap sastra karena dia memiliki nilai fiktif dan imajinatif. Dia merupakan rekaan dan juga imajinasi dari si pengarang. Yang berikutnya, sastra juga dianggap sebagai ekspresi jiwa. Ini merupakan cara pandang romantik, dunia romantik, bahwa sastra merupakan representasi kejiwaan seorang pengarang. Kalau kita melihat definisi yang ada, lalu kita kaitkan dengan sifat sosiologis, bahwa karya sastra merupakan produk sosial, maka dengan mendefinisikan sastra sebagai tulisan, bahasa, fiktif imajinatif, ekspresi jiwa, sastra dengan demikian otomatis tidak seakan-akan tidak memiliki gayutan dengan sosial. Mengapa demikian? Karena sebagai tulisan, itu adalah pengertian-pengertian lama, literatur atau susastra. Susastra itu artinya kayak tulisan yang baik. Sedangkan waktu itu, tulisan-tulisan yang dianggap sastra adalah biasanya tulisan-tulisan yang berada di keraton-keraton. Sedangkan sastra yang ada di masyarakat justru kalau di sastra kita adalah sastra lisan. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, kata orang formalisme bahwa sastra itu adalah ungkapan yang khas. Bahasa yang khas berarti bahasa yang tidak sama dengan bahasa orang kebanyakan. Berarti dia juga memutus rantai dari adanya relasi dengan masyarakat. Lalu sastra sebagai fiktif, imajinatif, dan ekspresi jiwa, ini menandakan bahwa sastra semakin kabur atau jauh dari adanya hubungan atau kontak dengan realitas sosialnya. Seakan-akan kalau menurut Tikur bahwa karya sastra merupakan suatu produk sosial yang mana dia itu melakukan penjaraan dan justru keluar dari konteks produksinya. Lalu terhadap kenyataan seperti ini atau pernyataan seperti ini, apa ya hal yang bisa kita jawab ketika misalnya sastra dianggap sebagai tulisan yang berbeda dengan di sosial, sebagai bahasa dia juga berbeda, sebagai fiktif imajinatif, ekspresi jiwa, dia juga bertentangan dengan hukum-hukum sosiologisnya. Lalu bagaimana kita menjawab bahwa sastra ini merupakan bagian atau pranata dari sosial? Nah, disinilah seorang Paul Ricoeur menjawab bahwa meskipun tulisan atau ekspresi berupa tulisan dan bahasa fiktif imajinatif, ekspresi jiwa dari sifat-sifat sastra itu tidak merefleksikan situasi sosial, itu sifatnya secara tidak langsung. Menurut Ricoeur bahwa sebenarnya sastra itu ketika memotret sebuah realitas, dia menggunakan simbol-simbol, menggunakan fitur-fitur bahasa melalui simbol-simbolnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi fiktif, imajinatif, dan ekspresi jiwa, dia itu, karya sastra itu justru melampaui realitas menjadi bahwa kenyataan itu sesuatu yang mungkin terjadi. Suatu kemungkinan. Ricoeur berpendapat bahwa sastra sebagai tulisan memang mengambil jarak dari situasi dan kondisi nyata yang menjadi lingkungan produksinya. Sebagai tulisan, karya sastra memang tidak lagi mengacu pada pengarang dan pembaca serta situasi dan kondisi asalnya. Karya sastra sebagai tulisan mampu melampaui situasi dan kondisi tersebut untuk memasuki situasi dan kondisi yang hidup dalam ruang dan waktu yang berbeda dari situasi dan kondisi asal karya sastra tersebut. Namun kata Ricoeur, kenyataan tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa karya sastra tidak mempunyai acuan pada realitas. Hanya saja, acuan karya sastra tidak lagi terarah pada dunia sosial yang nyata, melainkan dunia sosial yang mungkin. Dengan membangun dunia sosial yang mungkin itu,
karya sastra mengajak membaca untuk keluar dari situasi dan kondisi historis mereka sendiri, keluar dari kedirian mereka. Disinilah kita melihat bahwa kemampuan karya sastra untuk menarik pembaca dari keluar dari situasi dan kondisi historis mereka. Sehingga sastra di sini dengan sendirinya memberikan fungsi kritis pada kondisi sosial. Disinilah kita menemukan relasi atau pertemuan antara sastra dan sosiologi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kajian sosiologi sastra ini melihat relasi antara sebuah karya sastra dengan masyarakatnya. Dalam kajian sosiologi sastra itu bukan ada beberapa varian. Misalnya nanti ada sosiologi yang berfokus pada pengarangnya. Nanti berfokus pada ideologi, pemikiran, ekspresi jiwa tadi. Terus ada juga sosiologi sastra yang coraknya adalah berfokus pada karya sastra, juga pembaca. Nanti juga ada berfokus pada distribusi, dan sebagainya. Ini hanya beberapa bagian dalam kajian sastra. Nah, lebih jauhnya nanti kita akan eksplor lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalnya kita akan melihat bagaimana perspektif sosiologi sastra dilihat dari kacamata pengarangnya. Lalu bagaimana perspektif sosiologis dari sudut pandang karya sastranya. Lalu sosiologi sastra dari pembacanya, juga dari distribusi. Kalau kita bicara sastra, nanti kita akan bicara bagaimana sastra dan masyarakat. Nah, ketika kita bicara mengenai sastra, maka kita tidak lepas dari pandangan umum tentang sastra itu sendiri. Sastra di satu pihak dianggap sebagai fenomena pertama. Sastra di pihak yang lain dianggap sebagai fenomena kedua. Bagaimana posisi sastra? Apakah dia menjadi faktor determinan dari suatu situasi sosial atau sebaliknya? Justru dia dipengaruhi oleh situasi sosialnya. Nah, kita akan bicara lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk lebih memahami bagaimana cara kerja sosiologi sastra ini berhadapan dengan karya sastra. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.